good apa barang baik atau goods. Karena kalau barang itu adalah barang jelek, misalnya kayak minuman keras, kan semakin banyak semakin buruk. Jadi kebalikan dari barang baik. Kemudian tahap kedua itu kendala anggaran. Jadi konsumen memiliki pendapatan yang terbatas sehingga kemampuan membeli barang dalam jumlah yang terbatas. Yang ketiga itu tentang pilihan konsumen. Sesuai dengan preferensi konsumen akan memilih kombinasi berdasarkan dari kendala anggaran. Kemudian kita masuk ke kurva indifference. Nah, kan sebenarnya yang pertama itu tentang marginal utility, tapi saya mengikuti alur dari bapaknya. Karena nanti marginal utility itu nyambung dengan kurva indifference. Jadi, saya menjelaskan tentang kurva indifference terlebih dahulu. Nah, kurva indifference. Jadi, kurva indifference itu kurva yang menggambarkan preferensi konsumen dengan grafik. Sebuah kurva indifference mewakili semua kombinasi keranjang pasar yang tersedia bagi seseorang dengan tingkat kepuasan yang sama. Nah, tingkat kepuasan yang sama itu disebut dengan utility atau kepuasan. Jadi, kurva indifference itu menggambarkan kombinasi dari dua barang yang memiliki utilitas yang sama. Nah, grafiknya itu seperti ini. Jadi di sini barangnya itu ada pakaian dan ada makanan. Nah, di titik B, titik A, dan titik D itu memiliki utilitas atau kepuasan yang sama. Sehingga kalau dihubungkan menjadi sebuah kurva indifference. Kemudian peta kurva indifference. Peta kurva indifference itu menunjukkan kumpulan dari kurva-kurva indifference yang memiliki tingkat kepuasan berbeda. Di sini kurva indifference U1 memiliki tingkat kepuasan utilities 1. Kemudian ada kurva indifference U2. Itu kepuasannya lebih tinggi daripada utilities 1. Kemudian ada kurva indifference U3. Itu yang kepuasannya paling tinggi. Kemudian marginal rate of substitution atau MRS. MRS adalah tingkat pertukaran antar dua barang yang tidak mengubah kepuasan. Jadi misal pakaian atau clothing mau ditukar dengan menambah jumlah makanan. Jadi dari titik A ke titik B terjadi penurunan jumlah pakaian sebesar 6. Nah, penurunan jumlah pakaian sebesar 6 itu ditukar dengan makanan sebanyak 1. Jadi, pertukaran ini tidak mengubah dari tingkat kepuasannya. Dari yang awalnya 16 pakaian dan makanan, itu kepuasannya sama dengan 10 pakaian dan 2 makanan. Nah, di sini penjelasannya. Ketika kita bergerak dari titik A ke titik B, kombinasi keranjang barang berubah karena pakaian berkurang sebanyak 6 unit untuk mendapatkan 1 unit pakaian. Kemudian, MRS itu rumusnya min delta C per delta F. Delta C itu selalu negatif karena konsumen menyerahkan pakaian untuk menambahkan 1 unit makanan. Kemudian MRS di suatu titik sama dengan besarnya sudut atau slope di titik tersebut. Misal, kemiringan di antara titik A dan titik B itu sama dengan perubahan dari permintaan clothing atau minus 6 per perubahan dari makanan, yaitu 1. Jadi kemiringan itu minus 6.
Kemudian di titik B. Jadi titik B itu minus 4 per minus 2. Seperti itu. Kemudian kurva indiferens itu memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, kurva indiferens itu bentuknya kompleks. Nah, terkait dengan bentuknya yang kompleks itu berkaitan dengan adanya MRS, bahwa MRS itu semakin ke bawah itu semakin kecil. Nah, di sini tuh minus 6 per 1. Kemudian minus 4 per 1. Kemudian minus 2 per 1. Jadi MRS-nya itu semakin kecil sehingga bentuknya konveks. Seperti itu. Ini mute semua ya? Halo, halo. Ya dong, di mute. Iya, Dam. Gak ada yang mau bicara, tak? Malu. Gak ada yang mau bertanya sampai sini. Baru join, Dam. Kita lanjut yang kedua aja. Yaitu karakteristik kurva diferen yang kedua, makin jauh dari titik asal atau origin, kurva menunjukkan tingkat kepuasan yang semakin ya. Oh, ini lagi berapa menit ini? Fon, kalau misalnya di record gitu, suaranya kedengaran nggak? Belum pernah, aku penasaran, makanya aku coba. Lumayan kan? Atau kita nggak ngerti? Ya, Dilanjut lagi. Kemudian yang kedua itu karakteristik makin jauh dari titik asal, semakin tinggi kepuasannya. Jadi kayak ini. Jadi semakin jauh dari U1 itu semakin puas. Misalnya U4 di sini. Berarti itu tingkat kepuasannya juga semakin tinggi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kurva indiferens tidak saling berpotongan. Nah, tidak saling berpotongan itu terkait dengan nah, ini terkait dengan transitivitas. Jadi kalau misalnya kurva indiferens berpotongan itu nanti ada yang menyebabkan kurva indiferens memiliki kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kurva indiferens di bawahnya. Kemudian bisa saja kurva yang memiliki tingkat kepuasan lebih tinggi itu nanti tiba-tiba memiliki kepuasan yang lebih rendah. Kayak bagaimana ya? Kayak misalnya mana-mana. Kayak ini. Nah, di sini kan kalau kelihatan B itu lebih tinggi daripada D. Nah, ketika dia berpotongan, kan seharusnya misal di sini ada titik C lah, titik C. Nah, titik C di sini kan kalau kita berdasarkan kurva, dia seharusnya kepuasannya sama dengan B. Nah, namun kalau misalnya di titik C, dia malah menjadi lebih rendah daripada titik D,
Karena kan titik D kurvanya panjang gini. Nah, jadi dia bisa saja lebih rendah daripada kurva D dan bisa saja lebih tinggi daripada kurva D. Jadi itu kayak menyalahi dari asumsi sensitivitas tadi. Jadi kurva indifference itu nggak boleh berpotongan seperti ini. Kemudian, mana nih? Kemudian kurva indifference pada barang substitusi sempurna. Di sini tuh contohnya jus apel dengan jus jeruk. Nah, jus apel dan jus jeruk itu dianggap sebagai substitusi sempurna. Kalau dia adalah barang substitusi sempurna, MRS-nya itu selalu sama. Misalnya di titik A dan titik B, MRS-nya kan 1. Nah, di sini juga MRS-nya 1, seperti itu. Atau yang sini, yang di 4. Kan sebenarnya sini banyak titik. Ada titik A, B, C, D, E, F. Nah, misal MRS di titik A dengan titik B, itu kan pasti 1. Nah, titik B dengan titik C itu juga pasti 1. Berbeda tadi dengan kurva indifference yang ini. Dia di sini MRS-nya 6. Kemudian di sini MRS-nya 4. Di sini 2. Jadi berbeda-beda gitu. Kalau dia substitusi sempurna, dia MRS-nya selalu sama. Kemudian perfect complements atau barang complements yang sempurna. Di sini contohnya sepatu sepatu kiri dengan sepatu kanan. Nah, jadi di sini MRS-nya itu bisa dua kondisi bisa dalam dua kondisi. Misal sepatu kanan lebih banyak daripada sepatu kiri, maka MRS-nya itu tak terhingga. Kalau misal sepatu kiri lebih banyak daripada sepatu kanan, maka MRS-nya itu kebalik. Kalau misalnya sepatu kiri lebih banyak daripada sepatu kanan, maka itu MRS-nya tak terhingga. Misal, sepatu kiri 4, sepatu kanan 1. Nah, ketika kita mau menukar sepatu kiri menjadi 3, kan di sini penurunannya 1. Kemudian di sepatu kanan kan tetap 1. Jadi nggak berubah. Jadi perubahannya 0. Nah, 1 per 0 itu kan tak terhingga. Maka ketika sepatu kiri lebih banyak daripada sepatu kanan, MRS-nya itu tak terhingga. Misal yang kondisi kedua, sepatu kanan lebih banyak daripada sepatu kiri. Maka MRS-nya itu 0. Kayak misal di titik 2,1. Nah, sepatu kirinya kan ada 1. Kemudian sepatu kanannya ada 2. Nah, ketika kita mau menambah sepatu kanan dari 2 ke 3, maka ada penambahan sebanyak 1. Sedangkan sepatu kiri kan nggak berubah, maka dia perubahannya 0. Jadi rumus MRS tadi, perubahan sumbu Y yaitu 0 per perubahan sumbu X yaitu 1. Jadi 0 per 1 sama dengan 0. Kemudian garis anggaran. Nah, garis anggaran itu berkaitan dengan kendala anggaran. Garis anggaran adalah semua kombinasi barang di mana jumlah total uang yang dihabiskan sama dengan pendapatan. Nah, karena di sini kita contohnya adalah pakaian dan makanan, maka rumusnya bisa dirumuskan seperti ini.
Halo, Ros. Yo, kedengaran kok. Kemudian garis anggaran atau kendala anggaran. Garis anggaran atau budget line itu semua kombinasi barang di mana jumlah total uang yang dihabiskan sama dengan pendapatan. Jadi garis anggaran yang ini A, B, D, E, G itu memiliki jumlah pendapatan yang sama, cuma kombinasinya yang berbeda-beda. Kemudian kemiringan garis anggaran. Kemiringan garis anggaran itu diukur dengan sama tadi kayak kurva indifference. Jadi perubahan antara permintaan jumlah clothing dengan jumlah food. Jadi kayak di sini. Di sini perubahannya 10, di sini Kenapa, Dam? tunggu. Jaringannya jelek. Jadi kembali lagi. Tadi kemiringan garis anggaran sama dengan kurva indifference. Jadi kayak perubahan clothing dengan perubahan dari makanan. Atau delta C per delta F. Atau sama dengan min PF atau min PF per PC. Di sini slope-nya itu sama semua. Beda dengan kurva indifference yang slope-nya itu berbeda-beda. Kemudian dampak perubahan pendapatan dan harga terhadap garis anggaran. Yang pertama itu perubahan pendapatan. Nah, apabila pendapatan naik, sedangkan harga real dari barang dan jasa itu tetap, maka garis anggaran akan bergeser ke kanan. Sebaliknya, jika pendapatannya turun dan harga relatif atau harga realnya itu tetap, maka garis anggaran akan bergeser ke kiri. Seperti itu. Kemudian, perubahan harga belum ada grafiknya. Kita lihat. Mana? Dam, izin nanya. Ya. Yang tadi yang slide itu 12. 12. Mana? Ini? Itu yang budget line F tambah 2C sama dengan $80, itu maksudnya $80 itu pendapatan dia. Iya. Terus yang F tambah 2C itu maksudnya apa? Itu kayak persamaan garis gitu loh. Kayak persamaan linear. Berarti F itu Food, kayak gitu. F itu harga food.
berarti Ya. berarti itu kayak simbolnya gitu. Jadi F Ya. itu foodnya. Terus kalau PV-nya itu angka dari kurva yang di food itu ya. Jadi sebenarnya budget line itu bisa ditulis Y tambah 2X sama dengan 80. Kayak gitu. Y-nya itu F, X-nya itu C. Oh, berarti itu bukan angka kan? Yang mana? F dengan C-nya? F-nya itu harga. F dan C itu harga, sama-sama harga. Oh, berarti kalau misalnya nanti barang yang di situ itu bukan clothing ataupun food, itu menyesuaikan kan F sama C-nya? Oke, paham. Makasih, Dam. Mana lagi? Kemudian dampak perubahan dampak terhadap perubahan harga. Dampak terhadap perubahan harga kurvanya kayak gimana? Kayak gini. Nah, ini. Kalau dampak terhadap perubahan harga, dia pendapatannya tetap, tapi harga salah satu barang itu berubah. Misal harga makanan yang berubah. Nah, ketika harga makanan berubah atau bertambah, dia akan bergeser ke mana ini? Ke kiri. Jadi dia berlawanan arah jarum jam. Sedangkan kalau misalnya harga makanan berkurang, maka dia akan berputar ke kanan. Jadi yang awalnya kurvanya di sini, karena harga makanan berkurang, maka dia berputar ke sini. Kemudian harga makanan yang turun lagi, dia berputar ke sini. Jadi dia berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam kalau harganya turun. Dam. Ya. Gambarnya kok nggak nampak ya, Dam? Apa? Iya, Dam. Gambarnya kok nggak nampak ya? Iya, Dam. Tuh, gambarnya, Dam. Gimana sih namanya? Tunggu. Iya, ya. Kalau gitu aku udah nampak? Udah. Jadi ulang ya. Perubahan harga. Jadi perubahan harga itu apabila salah satu barang harganya berubah. Nah, kalau di contoh yang dari grafik ini, yang berubah itu makanan. Nah, ketika harga makanan turun, sedangkan harga pakaian tetap, maka kurva itu akan bergeser ke kanan. Itu kalau harganya turun. Kalau misal harga makanannya naik, maka dia akan bergeser ke kiri. Atau searah dengan arah jarum jam. Terus, ada yang mau tanyakan? Halo. Masih nggak paham, Dam. Apa? Nggak paham. Jadi intinya kalau misal harga salah satu makanan itu turun, maka kurvanya akan berputar ke kanan. Kalau salah satu harga makanannya naik,
dia akan berputar ke kiri. Seperti itu. Nah, di sini tuh contohnya harga makanan atau harga food turun. Kan kurva awal itu yang tebal, ini yang tebal, L1. Nah, ketika food turun, harga food turun, di L1 itu akan berputar ke L2 atau berlawanan arah jarum jam. Nah, ketika harga makanan turun, naik, maka L1 akan berputar searah jarum jam atau ke L3. Gitu. Udah. Oh, jadi kalau misalnya harganya naik, unit yang terjual itu semakin sedikit gitu, Dam? Ya, Oke, oke. bukan unit terjual, unit yang dibeli sama aja deh. Oh, unit yang dibeli ya, sorry. PF apa, Dam? Apa? PF. PF itu harga food, harga makanan. Hah? Harga makanan. Kan di sini harga makanannya awalnya itu $1. Oh, iya. Terus naik menjadi di sini turun menjadi 0,5. Sehingga sudutnya juga berubah dari 1/2 menjadi 1/4. Gitu. Dam, kalau harganya turun, dia berlawanan. Iya, kalau harganya turun, ya berlawanan. Berlawanan kan? Oh iya. Searah, Dam. Berlawanan. Selanjutnya apa lagi? Marginal. Nah, kita baru masuk di marginal utility. Jangan dulu deh. Seharusnya pilihan konsumen dulu. Mana ya pilihan konsumen? Ini. Marginal dulu deh. Marginal, utility, dan pilihan konsumen. Nah, utilitas tadi udah dijelaskan itu angka pemeringkatan kepuasan konsumen berdasarkan keranjang pasar, atau bahasa singkatnya itu tingkat kepuasan konsumen. Nah, utilitas itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ordinal utility function, dan yang kedua ada cardinal utility function. Nah, kalau ordinal itu dia yang nggak pakai angka gitu. Dia cuma pakai lebih suka dan lebih tidak suka. Nah, ini digambarkan dengan kurva indifference. Kemudian kalau cardinal utility dia bisa diukur gitu, nilai kesukaannya itu bisa diukur. Kayak misal makan udang, utilitasnya misal 100. Misal makan 2 piring udang, utilitasnya 50. Jadi dia bisa diukur dengan angka. Kalau cardinal utility. Kemudian, nah ini fungsi utilitas. Jadi fungsi utilitas itu tadi berkaitan dengan kurva indifference. Karena hakikatnya kurva indifference itu menunjukkan titik-titik dari kombinasi barang yang memiliki utilitas yang sama. Jadi misal fungsi utilitas U1 dengan utilitasnya itu sama dengan 25. Nah, di sini tuh terdapat beberapa kombinasi barang. Misal di titik D. Di titik D itu ada 10 pakaian dan ada berapa nih? Ada 2 makanan. Kemudian di titik A
Di titik A itu ada 5 makanan, 5 pakaian, dan ada 5 makanan. Kemudian di titik B. Di titik B itu ada 2,5 pakaian dan ada 10 makanan. Nah, masing-masing titik ini mempunyai utilitas yang sama, yaitu sama dengan 25. Itu bisa dibuktikan dengan rumus fungsi ini. Misal kita ambil di titik A, F-nya kan 5. Kemudian C-nya 5, berarti 10. 10 tambah 5, 15. Salah deh. Bener, Dam. Bener, Dam. Oh, ya benar-benar. Bener. Kemudian Ya. di titik B, dia F-nya dia 2,5. Terus F-nya 10. salah. F-nya F-nya 10. Terus C-nya Kayaknya berapa ya? C-nya ini 2,5 nggak sih? Ya, berarti 25. Kemudian di titik D berapa nih? 2,5. 2,5 juga. 2,5. Iya. Itu ntar harusnya perkaliannya kan sama 25 ya kan, Dam? Ini angkanya bukan 2,5 kayak. Nanti ini hasil kalian itu sama semua gitu. Ya, 25. Itu rumusnya pasti, Dam. Enggak. Lima dong sebenarnya. Yang F plus 2C itu pasti. Enggak. Ini tergantung. Ini kayak Tergantung persamaan. soalnya nih. Oh, iya. Ini samanya F tambah 2C. Ya. Yang di titik ini kok hasilnya apa? 15 ya, Dam? Yang di titik A itu tadi gimana? Ini. Iya, Ini saya seharusnya kira 15. Ini kayaknya angkanya sembarangan deh ini kayaknya angkanya. Pokoknya ini kalau misal di titik D, A, B itu pasti hasil utilitasnya itu 25 gitu. Oke. Tapi sini kok cuma 5, sini 5. Jadi seharusnya 15 kan. Nggak ada yang 25 pun hasilnya ngalah. Ini B kan seharusnya kalau dia di sini ambil contoh mana ini? Ini di titik B. Dia cuma ambil contoh di titik B. C-nya 2,5, F-nya 10. Cobanya dia tulis di sini. Ada contoh lain di titik A, bisa dibandingin. Tapi seharusnya di sini D, A, B utilitasnya itu 25. Sama. Kemudian marginal utility yaitu kepuasan tambahan yang diperoleh dari mengkonsumsi 1 unit atau lebih tambahan barang. Kita lihat tabelnya belum. Kemudian di marginal utility itu sifatnya law of diminishing marginal utility. Jadi hukum utilitas marginal yang semakin menurun. Kurvanya kayak gini. Nah, jadi marginal utility itu tambahannya semakin berkurang. Walaupun ada tambahan, tapi dia tambahannya semakin berkurang. Misal, mengkonsumsi tiram 1 buah, utilitasnya 15. Kemudian mengkonsumsi 2 tiram, utilitasnya 28. Jadi ada pertambahan sebanyak 13. Dari 15 ke 28, pertambahannya 13. Nah, pertambahannya itu yang disebut sebagai marginal utility. Kemudian menambah kuantitas tiram menjadi 3. Utilitasnya menjadi 39. Nah, marginal atau tambahannya itu cuma 11. Jadi ada penurunan dari yang awalnya 15
kemudian tambah lagi menurun menjadi 13, tambah lagi menurun menjadi 11. Nah, penurunannya ini yang disebut sebagai law of diminishing. Ini, law of diminishing marginal utility atau hukum utilitas marginal yang semakin menurun. Nah, kalau digambarkan kurva total utilitasnya itu kayak gini kurvanya. Dia naik tapi semakin lama semakin menurun. Dan lama-lama akan menjadi negatif kayak ini, negatif 1. Kalau kurva marginal utilitasnya kayak gini. Dia kurvanya semakin menurun. Seperti itu. Ada yang bertanya? Jadi total utility itu sebenarnya ada ininya ya, kayak titik puncaknya sendiri. Iya. Contohnya di berapa itu? Kuantitas tiramnya 8. Nah, Itu berarti puncaknya. iya. Puncak. Dia puncaknya 64. Kalau dia menambah konsumsi, maka utilitasnya semakin berkurang. 63, 62, dan seterusnya. Oke. Lanjut, Dam. Dan pilihan konsumen. Nah, bagaimana cara memaksimalkan kepuasan konsumen? Ada 2 syarat memaksimalkan keranjang pasar. Yang pertama itu terletak di garis anggaran. Kemudian, jadi belanja kita itu nggak boleh di luar dari garis anggaran kita. Harus selalu berada di garis anggaran. Yang kedua, memberikan konsumen kombinasi dua barang yang paling disukai. Ini sudah pasti. Nah, secara diagram, kondisi untuk memaksimalkan kepuasan konsumen itu tercapai apabila kurva indifference menyinggung kurva atau garis anggaran. Nah, kita lihat contohnya ini, contoh kurvanya. Yang melengkung ini kan kurva indifference. Yang garis lurus ini garis anggaran. Nah, untuk mencapai kepuasan maksimal, itu dilihat dari titik yang menyinggung di kedua garis ini, yaitu di titik A. Nah, kenapa bukan di titik B? Karena di titik B, dia bisa memiliki harga yang sama di titik A. Namun, dibandingkan dengan di titik A, dia kepuasannya lebih rendah. Ada di utilitas 1. Nih. Dia ada di utilitas 1. Jadi dia kepuasannya lebih tinggi. Kemudian, kenapa bukan di titik D? Padahal kepuasannya lebih tinggi. Karena dia melenceng dari anggaran kita. Jadi dia tidak sesuai dengan budget yang kita miliki. Sehingga kita tidak memilih di titik D, walaupun kepuasannya itu lebih tinggi daripada di titik A. Jadi dia harus menyinggung di kurva anggaran, di garis anggaran, dan di kurva indifference untuk melihat kombinasi barang yang akan memuaskan konsumen. Nah, ini. Jadi persamaannya itu MRS harus sama dengan PF atau PF per PC. PF per PC itu tadi kan sudut garis anggaran. Ini sudut garis anggaran. Sedangkan MRS itu tadi slope atau sudut dari kurva indifference. MRS tadi rumusnya delta C. Ini delta ya, ini delta C.
delta C per delta C per udah kebalik, delta F per delta C. Jadi ini rumus untuk mendapatkan kepuasan maksimal. Jadi kalau misal dikasih tabel nggak dikasih kurva, kita bisa melihat dengan rumus ini. Kita tinggal mencari kombinasi sehingga delta AF per delta C-nya itu sama dengan PF per PC. PF itu harga food, sedangkan PC itu harga pakaian. Kalau delta F itu perubahan selisih perubahan makanan. Kalau delta C itu selisih atau perubahan dari pakaian. Kemudian apa lagi? Udah habis. Selanjutnya apa ya? Selanjutnya efek substitusi dan efek pendapatan. Jai. Dan Yang tadi, yang apa? Yang hukumannya imam. oke, bentar. Ini dan Ini efek substitusi dan efek pendapatan. Berarti kamu yang scroll atau kamu yang menjelaskan, Jai? aja dan yang scroll aja. Sedikit lagi kok, cuma 2 halaman. Gitu sih. Dam. Kok diem, Dam? Iya, tunggu. Ini jaringanku yang jelek atau gimana? Tunggu.
Aku lihat Bapak dulu. Hmm. Hmm. Jay, atau aku yang share aja, Jay, supaya nggak capek scroll. Ini pesertanya cuma berapa ini? Tunggu. 12. Pertama itu ada tentang kurva konsumsi pendapatan atau price consumption kurva. Jadi price consumption kurva itu kurva menunjukkan kombinasi dua barang yang memaksimumkan utilitas karena perubahan harga salah satu barang. Nah, kalau di contoh grafiknya itu, nah ini, dia kan di sini mengalami perubahan pendapatan. Nah, karena perubahan pendapatan, dia juga mengalami perubahan dari jumlah dari barang yang dia konsumsi. Antara titik A, B, dan C itu dinamakan sebagai kurva income consumption curve. Dia kalau mana? Dia itu sifatnya slope naik ke kanan atas. Namun ketika dia pendapatannya semakin tinggi atau berada di titik C, dia slope-nya akan berbelok ke kiri. Ini emang ada item-itemnya atau gimana sih, Dam? Ya, ada. Kemudian di sini kayak beda sih antara PPT Bapak. Ya. Itu buka tab apa, Dam? Kok nggak kelihatan ya di sini? Apa? Itu buka tab apa? Nggak kelihatan di sini soalnya. Buka Nah, itu loh, punya yang barusan itu apa? mana? Hitam-hitam ya, Fit? Kalau misalnya di Zoom kelihatannya hitam-hitam. Iya kan? Nah, Sama itu, aku iya. juga. yang hitam-hitam yang mana? Yang A itu, yang kursormu Ya. bergerak di mana tuh? Kursormu bergerak itu hitam, Dam. Kiri Dam. Kiri, Dam. Nah, Nah, itu loh. Itu hitam kotak semua. hitam, Dam. Kotak. Hitam. Kotak besar hitam. Bapak nggak bisa buka. Kita nggak bisa buka. Itu slide juga ya, Dam?
Iya, ini file bapaknya ini. Nah, itu kalau bapaknya ada kan berarti. Hapus aja Hitam dong. dong. Kalau file bapaknya dia Word, jadi tutup aja. Oh, bukanya di Word. Nggak di share screen. Kalau ini udah enggak? Masih hitam. Nah, ini udah enggak, Dam. Oh, udah enggak. Nah, enggak. Ini kok bisa berbelok? Kenapa, Dam? Kemarin, Dam. Lupa aku. Nah, dia berbelok karena dari apa itu? Tunggu. Di sini bahasa bapaknya bagus. Tapi hitam-hitam lagi kalau dia. Iya, nggak apa-apa. Aduh, hitam semua. Tunggu, aku tutup satu. Mana ini? Udah enggak kan? Masih. Masih. Tapi setidaknya kurvanya kelihatan kan? Ya, yang penting kurvanya kelihatan nggak apa-apa, Dam. Iya. Ini tentang angel curve. Nah, kurva angel curve itu berbelok itu karena adanya Lagi baca ya, Dam. mana sih ini tulisan bapaknya? Copy di kalau copy di PDF bisa kan? Nggak tahu, coba dulu. Oh, aku copy di PDF. Slide 48. Tunggu. Sangkut pautnya dengan barang normal inferior ya? Iya. Nya berbeda kalau dia barang inferior dengan barang normal. Nah, kayak gini. Dia apa ya? Kalau misalnya pendapatannya masih normal, pendapatannya masih normal. Ketika pendapatannya mana ya? Di kurva yang ini aja. Nah, ketika pendapatannya masih di sini, masih di berapa sih ini? Di U2 lah, di kurva U2, hamburger. Nah, hamburger itu masih dianggap sebagai barang normal ketika dia pendapatannya bertambah sebesar berapa sih ini? Ini sebesar di titik B. Nah, ketika pendapatannya bertambah sebesar di titik C, nah hamburger itu berubah menjadi barang inferior. Nah, kalau barang inferior, dia itu kurvanya melengkung begini. Melengkung apa sih namanya? Melengkung ke kiri. Gitu. Nah, kalau barang normal, dia slope-nya ke kanan atas. Jadi semakin pendapatannya semakin tinggi, maka barang itu cenderung menjadi barang inferior. Nah, barang inferior itu adalah barang mana?
Inferior itu barang yang nggak ada nilainya nggak sih? Ya kan? Kalau barang inferior, Barang yang harganya kalau tinggi nggak sih, pendapatan kayak kita naik, mobil mewah? ya dia Ya, permintaannya turun seperti itu. Kalau barang inferior, ya. kalau barang normal kan semakin tinggi pendapatan dia permintaannya semakin tinggi juga. Oh Nah, iya kalau iya. dia barang inferior, dia semakin tinggi pendapatan dia semakin rendah permintaannya. Nah di sini barang inferiornya itu hamburger. Yang dari barang normal berubah menjadi barang inferior. Ketika Kenapa pendapatan gitu, Dan? semakin tinggi. Apa? Kenapa gitu? Ya kan kalau uang kita sedikit, ketika melihat hamburger kan kayak barang mewah gitu. Tapi ketika kita kayak Bill Gates, ya hamburger kayak cemilan gitu doang mungkin. Iya, jadi kalau pendapatannya naik tuh hamburger dah nggak minat gitu loh. Minatnya yang lebih dari hamburger kayak gitu. Ya, gitu. Oke, Ya. oke. Dari yang permintaannya berapa nih? Dari permintaannya 10, terus berkurang menjadi berapa nih? 9. 8, Oh, 9. 8. Ya. Sehingga dia berbelok ini. Nah, kurva itu dijelaskan dengan angel curve namanya. Nah, kalau dia barang normal, angel curve-nya itu naik ke atas. Kalau dia barang inferior, dia ke kiri atas. Oh iya ya. Oh, ini penjelasannya. Ini kelihatan nggak sih yang PDF? Kelihatan kan? Tapi nggak ada situasi yang dari barang inferior menjadi normal gitu nggak ada kan, Nam? Kalau jatuh miskin, bisa jadi. Ntar kurvanya berarti dari ke kanan dari ke kiri kanan gitu. Dia bentuk gini kan. Dia nanti gini. Iya. Nggak ada. Coba kita lihat apakah ada. Kayaknya nggak ada. Kayaknya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ini apa nih? Dua barang adalah penentuan. Ini nggak usah. Penurunan harga suatu barang memiliki dua efek. Pertama, konsumen akan cenderung membeli lebih banyak barang yang lebih murah dan lebih sedikit barang yang relatif lebih mahal. Karena salah satu barang lebih murah, konsumen menikmati peningkatan daya beli real atau purchasing power. Ini efek pendapatan. Ini tuh efek ini tuh efek pendapatan. Ketika harga salah satu barang turun, maka dia kan seolah-olah memiliki pendapatan yang lebih besar. Seperti itu. Kayak ini. Wah. Ini grafik income and expectation effect terhadap barang normal. Nah, kalau intinya sih kalau barang normal, dia efek substitusinya itu ke kanan. Kemudian efek pendapatannya juga ke kanan. Ini inti-intinya aja ya. Kemudian kalau barang, kalau dia barang inferior, dia efek substitusinya ke kanan dan lebih besar. Kemudian efek pendapatannya itu ke kiri dan lebih kecil.
Ini kalau barang inferior. Kemudian kalau barang given. Nah, barang given itu apa barang given? Barang given adalah barang yang nggak ada di sini. Nggak ada. Ada yang tahu gak barang given apa? Nggak ada dijelaskan di sini barang given. Nah, pokoknya kalau barang given dia itu efek pendapatannya lebih besar daripada efek substitusinya. Efek substitusinya bergeser ke kiri, sedangkan efek pendapatannya efek substitusinya bergeser ke kanan, efek pendapatannya bergeser ke kiri dan lebih besar daripada efek substitusi. Ini kalau grafiknya mau dijelaskan satu-satu, kayaknya kepanjangan. Kita ambil satu contoh grafik barang normal aja. Nah, di sini, nah penjelasannya penjelasan yang pertama, yang tentang perubahan substitusi. Kurva awalnya kan yang di mana F1, F2. Ini efek substitusi. Efek substitusi berkaitan dengan perpindahan dari A ke D. Jadi dia efek substitusinya itu F1 ke E. Itu mengubah harga relatif makanan dan pakaian, tapi pendapatannya tetap. Ini dia garis anggarannya tetap di garis anggaran RS, tapi dia berubah dari F ke E1. Kemudian efek pendapatannya. Nah, efek pendapatannya itu berkaitan dengan perpindahan dari D ke B. Nah, efek pendapatan kan tadi dia kurvanya bergeser gitu. Nah, bergesernya itu dari ini bergeser ke sini. Itu garis apa, Dam? Yang ini di atas C1. C1. Ini Ini. di atas C1. Itu garis apa itu? Nah, ini. Itu. Ya. Ini garis anggaran. Oh. Kayak gini loh, misalnya kan RS mana sih? Kan kurva awalnya RS. Ya. Kemudian seafood-nya mengalami perubahan. Kemudian dia bergeser ke T. Ya kan sini RT. Karena dia berubah, harga seafood-nya berubah sehingga kepuasannya berpindah ke sini. Kemudian garis ini kita buat apa sih namanya ini? Kayak garis pencerminan yang menyinggung di titik D. Jadi sebenarnya kalau kita gambar kurva ini tuh kayak kebalik-balik gitu loh. Kayak kita buat ini dulu, terus kita buat juga perpindahan dari A ke D di sini. Kemudian kita gambar pencerminan RT ke garis apa ini? Ke garis ini yang menyinggung di titik D. Seperti itu. Tapi sebenarnya intinya itu menjelaskan tentang ini dua. Bahwa kalau dia barang normal, dia efek substitusinya dan sama ke kanan. Oh, berarti garis itu berasal dari RT itu. Jaraknya sama itu. RT. Ini iya. cerminan dari ini. Sebenarnya kalau kita gambar, dia kayak dibolak-balik gitu loh.
Walaupun sebenarnya intinya cuma menjelaskan dua ini. Kalau barang mana? Kalau ini tadi barang, ini barang inferior. Kalau barang inferior, cara gambarnya juga sebenarnya sama. Cuma mana? Dia karena barang inferior, dia mengalami penurunan dari yang A ke D, D ke B. Dia penurunan sebesar E ke F2. Kalau tadi barang normal, dia A ke D, D ke B. D ke B-nya itu bertambah E ke F2. Karena dia barang normal. Kalau barang given sama. Dia substitusinya A ke D sebesar F1E. Kemudian efek pendapatannya itu sebesar D ke B. Berarti kalau barang apa? Ini inferior. Oh, inferior. Oh. Kalau dia barang inferior, dia kalau pendapatannya naik, maka si barang apa sih namanya? Barang si makanan dia mengalami penurunan. Sehingga dia ke D sini. Kemudian dia kalau barang given, mana barang given? Nah ini. Dia kalau barang given, dia efek substitusinya itu dari A ke D atau sebesar E ke F2. Kemudian efek pendapatannya itu dari D ke B mengalami penurunan yang lebih besar daripada efek substitusinya. Kemudian ada yang mau bertanya? Pasti pusing, tambah pusing. Dam, Ya, itu garis pencerminannya itu gunanya untuk apa? yang mana? Garis pencerminannya itu sebenarnya gunanya untuk apa? Yang ini. Iya, Ini tuh untuk memperlihatkan efek pendapatan. Dia kan kalau efek pendapatan dia kurvanya bergeser. Ya kan? Kalau dia substitusi, dia nggak bergeser. Dia tetap di D. Tapi karena APK ini kan campur gitu. Dia mengalami substitusi dan perubahan pendapatan. Sehingga seolah-olah mana ini? Seolah-olah kurva ini mengalami apa sih namanya? Dia mengalami perubahan pendapatan sebesar mengalami perubahan pendapatan. Dia mengalami penurunan harga sehingga dia kurvanya berputar ke sini. Tapi karena dia juga mengalami perubahan pendapatan sehingga kurva ini bisa juga digambarkan sebagai pencerminan dari kurva ini. Nah, kurva ini tuh kurva yang menjelaskan substitusi dari barang mana? Substitusi atau pergantian jumlah pakaian dengan jumlah barang pada pendapatan yang sama. Jadi dia kayak seolah-olah sama gitu, segaris. Jadi apa ya, kurvanya tuh kayak campur-campur aduk gitu loh. Untuk penentuan AD-nya gimana, Dam? Maksudnya kan barang A, terus substitusi jadi D, itu ntar di soal udah ada atau gimana sih? Atau dibuat kurva? Nah, ya, kalau di soal mungkin digambarkan kurvanya. Kan nggak mungkin kita disuruh buat kurva kayak gini. Ini bisa jadi sih. Tapi kayak lama gitu loh. jadi
Yang biru Mungkin itu pendapatan, Dam. yang mana yang ini? Iya. Ini tuh kurva anggaran. Yang biru-biru ini kurva anggaran. Kalau ini kurva indiferen. Nah, efek pendapatan sama efek substitusinya itu yang perubahan titik-titik ini dari A ke D, kemudian D ke B, itu efek pendapatan. Nah, perubahan dari A ke D itu dianggap sebagai perubahan jumlah yang diminta atau dikonsumsi, tapi pendapatannya tetap, makanya dia substitusi. Nah, perubahan dari D ke B, dia itu karena perubahan pendapatan. Makanya dia kayak bergeser gitu loh. Kayak gini. Tapi setelah barang ini bergeser ke sini, maka garis yang putus-putus ini harus dibuatkan lagi garis anggaran yang baru yang menyentuh di titik D gitu. Makanya kayak kalau dikerjakan kayak kebolak-balik gitu loh. Ada lagi? Atau bisa coba baca ininya. Atau saya lihatkan bapaknya, mana sih bapaknya. Kalau kita mau ganti share yang cepat kayak gimana? Yang nggak ada di penjelasan bapaknya. Ada yang mau tanyakan lagi? Berarti, Dam, kurva untuk barang inferior sama barang given itu yang substitution efeknya itu, efek substitusinya itu sama-sama bergeser ke kanan. Iya. Tapi efek dari pendapatan atau anggarannya itu bergeser ke kanan terus. Kalau efek iya. substitusi. Tapi kalau efek dari anggaran atau pendapatan itu bergeser ke kiri. Kalau misalnya barang inferior sama barang given. Gitu kan? Iya. Nah, kalau urusan menggambar kayak gini, nah ini sebenarnya di sini penjelasannya agak rumit di sini. Ini. Dia dari A ke D, kemudian D ke B lagi. Terusnya kan kalau kita melihat huruf, seharusnya A ke B dulu, terus B ke D. Tapi kayak kok bolak-balik gitu. Kayaknya ntar ini juga masuk soal deh. Suruh buat kurvanya mungkin. Kita baca aja coba satu kali. Jika harga makanan turun, coba nih, konsumen pada awalnya berada di titik A, di garis RS. Kemudian harga makanan turun, sehingga konsumsi bertambah sebesar F1 ke F2 di titik B. Kemudian efek substitusi F1 ke E terkait dengan perpindahan dari A ke D. Nah, itu kan kayak bolak-balik gitu. Jadi kayak apa ya? Kita mungkin kayak sekaligus menggambar dua gitu loh. Kita sekaligus menggambar efek substitusinya, menggambar efek pendapatannya juga.
Atau ada yang tahu cara penyusunan gambarnya? Di sini juga nggak terlalu rinci. Dam, Ya, itu sebenarnya yang berubah harga dari makanannya atau pendapatan kita? dua-duanya. Oh, dua-duanya. Makanya dia Terus kenapa kurvanya yang bercampur-campur gitu. Apa? kenapa yang berpindah itu cuman harga makanan? Harga makanan. Ya, kan yang diumpamakan di soal sini kan harga makanan. Makanya kalau kita lihat RS dengan RT itu kan, ya kan? Kemudian RT ke sini itu kan perubahan pendapatan. Jadi kayak campur gitu loh. Dia harga makanannya turun, tapi pendapatannya apa nih? Pendapatannya oh enggak, karena dia pendapatannya karena harga makanannya turun, maka pendapatannya itu pendapatan realnya itu semakin besar. Jadi dia ada bergeser dari kurva ini ke kurva ini. Makanya kayak kecampur-campur gitu. Efek substitusi sama efek pendapatannya. Tapi Dam, kalau yang menurut yang kubaca ya, menurut yang kupahami, nanti koreksi kalau misalnya salah, itu kan harga makanannya kan berubah jadi geser tuh ke kanan. Nah, jadi efek dari anggaran itu, efek dari pendapatan itu, karena dia bergeser ke kanan, berarti tingkat kepuasannya jadi bergeser kan. Jadi dibuatlah kurva pendapatan yang seharusnya, yang titik-titik itu tadi. Nah, kurva yang seharusnya itu dibuatlah pencerminannya ke kiri. Iya, kayak gitu. Jadi kayak lebih menyinggung pendapatan yang sebenarnya. Jadi pencerminan itu dibuatlah kayak apa gitu kan, titiknya itu di D. Jadi sebenarnya tingkat kepuasannya itu ada di kurva yang A sama yang D, sedangkan yang B itu seharusnya, karena kan harga konsumsi dari harga makanan itu kan dia itu bergeser ke kanan karena harganya turun. Jadi seharusnya dia bisa beli barang sebanyak itu di B itu tadi. Tapi karena dia pengen harus mendekati dari apa pendapatannya itu, jadi dia dibuatnya di D. Kayak gitu. Ya, mungkin kayak gitu. Karena kalau di RT kan kayak pendapatannya bukan di situ kan, seharusnya pendapatannya di RT itu lebih besar, tapi pendapatan realnya sebenarnya ada di sini. Kayak gitu. Iya, seharusnya gitu. Jadi sebenarnya pendapatannya itu nggak berubah. Jadi dia kayak mau menyesuaikan sama pendapatannya. Gitu. Oke, makasih. Yang lain udah paham? Ya, jadi itu tadi efek pendapatannya itu bukan efek pendapatan yang pendapatannya bertambah, tapi pendapatan real, lebih kepada pendapatan realnya yang bertambah. Karena tadi harga foodnya turun, maka pendapatan realnya itu kayak seolah-olah bertambah gitu loh. Seolah-olah ke sini, tapi sebenarnya pendapatan normalnya itu tetap di sini. Kayak gitu. Makanya dibuatkan pencerminan. Mana lagi? Kita pindah lagi atau tetap di situ? Aja, Dam.
Selanjutnya itu ada konsumen surplus. Kalau konsumen surplus kayaknya udah nggak usah deh kayaknya. Ya kan? Kan ini udah. Kalau konsumen surplus selisih antara harga pasar dengan harga yang kita ingin bayarkan. Kayak misal harga yang kita ingin bayarkan itu 20, kemudian harga pasarnya 14. Maka selisihnya itu disebut sebagai konsumen surplus. Konsumen apa? Konsumer sini. Konsumer surplus. Dia kalau total konsumer surplus, dia kayak di total gitu, 14 kurang 20, ditambah 14 kurang 19, ditambah 14 kurang 18, 18 kurang 14, ditambah 17 kurang 14. Jadi totalnya itu segitiga gini. Atau rumusnya itu bisa pakai rumus segitiga. 1/2 kali 20 kurang 14 dikali dikali mana ini? Dikali 6, Alasnya. Ya, alasnya. Ini alasnya 6,5 kan? Insya Allah. Jadi total itu bisa pakai rumus segitiga. Kayak gitu. Kemudian diagram Edgeworth. Diagram Edgeworth emang dipelajari, coba lihat bapaknya. Bapaknya nggak ada. Bapaknya kayaknya nggak menjelaskan tentang diagram Edgeworth gitu. Kita langsung aja ke ini, indeks biaya hidup. Nah, indeks biaya hidup kita lihat di sini. Indeks biaya hidup ada 3. Ada 3. Jadi indeks biaya hidup itu adalah rasio biaya sekarang dari keranjang barang dan jasa konsumen dibandingkan dengan biaya selama periode pasar. Nah, yang pertama itu ada disebut sebagai ideal cost of living index atau indeks biaya hidup ideal. Rumusnya itu seperti ini. Jadi harga tahun berjalan dikali dikali jumlah barang kuantitas tahun berjalan dibagi harga tahun dasar dikali jumlah barang pada tahun dasar. Jadi dia intinya tahun berjalan per tahun dasar. Lalu dia indeks biaya hidup ideal. Contohnya seperti ini. Terus kalau dia ini ada lagi yang namanya Las Peires Index atau indeks harga Las Peires, yaitu jumlah uang pada harga tahun berjalan yang dibutuhkan seseorang untuk membeli satu bundel Dam, Halo Adam. Kok sunyi Dam?
Senternya kehilangan jaringan. Berapa nih? Weh, Adam, laptopnya lowbat. Mau lanjut atau gimana? Saya jelasin Pak Is. Kalau enggak, Adam, Apa-apa? Gimana? Kamu Gimana? jelasin. Kamu yang jelasin. Aku mana paham. Oh, kita mendengarkan aja. Coba. kata Adam tunggu. Fikri Abdillah aku yakin bisa. Kita juga bisa sebenarnya. Ayolah Fik, Mana ada, woi. tunjukkan pengalamanmu Fik. Pengalaman saya kemarin PIE paling jelek, Pak. Aku 45 ulangan. 45. Masa? Iya, kuis kemarin 45 aku. Entah kenapa bisa segitu. Berarti salah berapa? Salah 9. Salah 11. Weh, Is, kalau aku misalnya juga Is. Rendah loh aku. Kenapa ya? Allah, kau 70 ya kan? Firdaus Ratna Kumala, yuk. Ya, 100. Kalau nggak banyak kan. weh, oh weh, kalau Maros misalnya tadi paham? Maros tadi paham? enggak, jangan aku. Ini aku nyaranin sama Adam. Kita aja yang share screen, dia yang jelasin. Apa gimana Ros? Boleh. Kita yang ini loh, kita yang share screen, dia yang jelasin. Iya, Dia nggak jelasin apa-apa. lewat apa? Nggak apa-apa ya, Is. Lewat Terserah HP. sih. Bentar ya. Budurs, udah buat kau Joy? Belum. Aku buat salah. Jelasin Demak bukan suku Jawa. Kurang ajar. Ya iyalah, kan pribadi kan. Ah, gimana? Itu yang pribadi kan. Iya, Ya iya. salah aku. Kau telat ngasih taunya tadi. Udah berkali-kali loh dibilang. Aduh, ngerjain lagi. Ya Allah. Memang udah selesai. Jengkel kali. Ya mau selesai aku loh. Tapi ngerjain lagi. Tim. Ya udah, share screen Jay. Biar Adam menjelasin. Apa tadi yang tadi? Lanjutannya efek substitusi itu apa? Ya. Habis lah udahan. Tadi Imam kan aja udah sampai ini. selesai. Tadi kan sampai itu.
Yang Sampai tadi apa? sampai ini kan Surplus sampai produsen, surplus konsumen. konsumen nggak sih? Iya, konsumen. Udah habis. Udah habis. Ada 2 PPT sih sebenarnya. Satu lagi. Halo, Halo, masih mau lanjut? masih. Adam ya? Ya, saya. Kok pelan suaranya, Dam? Nggak bisa. Jadi tinggal mana? Tinggal ini. Las Peires. Kalau Las Peires, jumlah uang pada harga tahun berjalan yang dibutuhkan seseorang untuk membeli satu bundel barang dan jasa dipilih pada tahun dasar dibagi dengan biaya pembelian bundel yang sama dengan harga tahun dasar. Indeks Las Peires mengkompensasi Rafael dengan biaya hidup yang lebih tinggi, dan karena itu indeks biaya hidup Las Peires lebih besar daripada indeks biaya hidup ideal. Jadi kalau di Las Peires, indeks harga Las Peires, dia itu menggunakan dia menggunakan harga pada tahun yang berjalan dikali dengan jumlah barang pada tahun dasar.
dibagi harga tahun dasar dikali jumlah barang tahun dasar. Jadi kalau di Las Perez, jumlah barangnya itu dianggap sebagai jumlah barang pada tahun dasar. Jadi yang ini tuh harga tahun berjalan dikali jumlah barang tahun dasar dibagi harga tahun dasar dikali jumlah barang tahun dasar. Sehingga indeks Las Perez itu lebih kecil daripada indeks biaya hidup pada indeks biaya hidup ideal. Karena dia menggunakan jumlah barang pada tahun dasar. Baik itu untuk pembilang maupun pada penyebut. Kembali ke matematika. Paham nggak? Halo? Halo. Paham nggak? Bedanya ideal sama Las Perez. Enggak, Dam. Kalau ideal tadi kan harga tahun berjalan kali jumlah tahun berjalan dibagi harga tahun dasar dikali jumlah tahun dasar. Nah, kalau Las Perez jumlah harga tahun berjalan dikali jumlah barang tahun dasar per harga tahun dasar dikali jumlah tahun dasar. Jumlah barang tahun dasar. Jadi jumlah barangnya itu kita berpatokan pada jumlah barang pada tahun dasar. Baik untuk yang tahun berjalan maupun tahun dasar. Kalau yang ideal tadi, kalau tahun berjalan ya tahun berjalan. Kalau tahun dasar ya tahun dasar. Seperti itu. Paham? Paham? PVT itu apa, Dam? Apa? PVT itu. PV itu PVT itu harga makanan tahun berjalan. Kalau PVB harga makanan tahun dasar. Kalau FB itu jumlah makanan tahun dasar. B itu kan basic dasar. Jadi baik pembilang maupun penyebut dia pakai jumlah barang pada tahun dasar. Kalau ideal kan tadi untuk tahun berjalan dia pakai harga tahun berjalan dan jumlah tahun berjalan. Untuk tahun dasar dia pakai harga tahun dasar, jumlah tahun dasar. Kalau Las Perez dia harga tahun berjalan, jumlah tahun dasar. Harga tahun dasar kali jumlah tahun dasar. Jadi semua jumlah tahun dasar. Baik itu F, B, C, B itu. Udah mengerti, Maras? Udah. Aman. Jadi nilai indeks Las Perez itu lebih kecil daripada yang ideal tadi. Lebih besar. Karena itu indeks hidup Las Perez lebih besar daripada hidup ideal. Indeks biaya hidup ideal. Karena kan jumlah tahun dasar itu dianggap lebih kecil daripada jumlah tahun yang berjalan. Ini tergantung contoh yang lebih besar dan lebih kecil. Kalau misalnya jumlah barang di tahun dasar itu lebih besar daripada di tahun berjalan, maka kalau misalnya lebih kecil, maka indeks Las Perez-nya itu lebih kecil juga. Ideal. Kemudian indeks PASC. Nah, kalau indeks PASC itulah. Kalau indeks PASC dia pakainya jumlah barang tahun berjalan. Baik itu di pembilangnya maupun di penyebutnya. Kalau Las Perez tadi jumlah barang di tahun dasar. Kalau di ideal tadi tergantung
Ya, kalau di tahun berjalan ya pakainya tahun berjalan. Kalau dia tahun dasar, pakainya tahun dasar. Jadi bedanya di ini, di FT sama di CT. Paham? Halo. Ada yang mau ditanyakan lagi? Indeks biaya weight index, indeks biaya hidup di mana jumlah barang dan jasa tetap tidak berubah. Penting. Halo. Ini materinya udah selesai. Udah kelar, Dam? Udah. Ditanyakan atau Ada pertanyaan, weh? harus ada yang mau ditambahkan? Ini short and short. Aku nggak pernah baca loh yang Edward. Kamu pernah Mas? Dam salah dulu, Dam. Iya. Ya, ya. Jalan ya. Dadah. Makasih loh, Dam. Sudah ini. Semoga ilmunya makin bertambah. Makasih ya, Dam. Baik sekali. Juga makasih. Iya, Dan. Udah nih kan, weh? Udah, sholat marah sholat. Makasih ya, Dam. Lima sholat, ayo. Ya, ayo, Fana, ayo. Bye. Dadah, weh. Kasih. Kapan lagi nih, Dam? Terserah. Jangan ekonomi lagi lah, pengakun, manajemen. Ya. Pengakun dulu loh. Udah ibadah dulu, nanti aja disambung. Nah, pengakun tuh kata Mikael. Dadah.